Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, teman-teman, ini ada beberapa berita tentang timnas, dan saya juga sudah campurkan dengan berita-berita dari klub ya. Di antaranya adalah ada Persib Bandung yang memenangkan pertandingan tadi malam ya, dan beberapa berita timnas Indonesia, dan yang berita-berita lucu juga ada ya dari timnas U17 kita yang kemarin ada pemain yang berselebrasi masuk parit, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti apa videonya kita lihat aja. Tapi sebelum lagi, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang dicita-citakan kalian itu bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, kita lihat video pertama. Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa malam, awalnya tenang-tenang saja. Supporter nyanyi, pemain fokus, kamera siaran langsung siap menangkap momen-momen penting. Tapi siapa sangka, laga pembuka Piala Kemerdekaan 2025 antara Indonesia U17 versus Tajikistan bakal jadi bahan meme nasional. Menit ke-34, Mohammad Mirza Firjatullah, sang penyerang muda penuh percaya diri, melompat menyambut umpan silang Fadli Alberto. Tak! Sundulannya menghujam jaring. Gol! Stadion bergemuruh, komentator nyaris kehabisan napas. Tapi ini belum klimaksnya. Terbakar euforia, Mirza sprint ke arah tribun selatan. Sambil teriak, dia lompat melewati papan iklan dan... Blar! Ternyata di bawahnya ada parit pembatas sedalam 3 meter. Penonton histeris. Ada yang ketawa ngakak, ada yang ngeri, ada yang langsung rekam pakai HP. 1 detik sunyi, 3 detik kemudian stadion pecah ketawa. Mirza muncul lagi dari jurang, senyum malu-malu sambil mengibas celana yang basah. Bahkan kiper cadangan sampai jatuh duduk di bangku gara-gara ngakak. Pertandingan lanjut, tapi vibe stadion sudah campur aduk. Antara tegang dan nunggu siapa tahu ada episode 2. Tajikistan nyamakan skor, Fadli Alberto bawa Indonesia unggul lagi, lalu di menit ke-90 lawan menyamakan jadi 2-2. Namun jujur saja, yang jadi berita utama bukan hasil imbangnya. Malam itu, Mirza bukan hanya pencetak gol, dia juga pemain terjun bebas terbaik versi supporter. Dan netizen sudah bersiap. Mirza Parit Challenge resmi lahir. Kalian juga pasti bertanya-tanya, pasti kaget itu ya, apa yang terjadi dengan kok lama banget gitu selebrasinya, kemana nih anak, tahu-taunya nyemplung. Kasihan banget, tapi ya bikin ngakak juga ya, karena dikira mungkin itu nggak dalam, guys, nggak ada paritnya gitu. Ternyata ada parit dalam banget sih, hingga berapa meter itu, mungkin ya 3 meter mah gitu pasti ada itu ya. Kasihan banget, tapi ngakak juga, bikin ngakak. Oke, kita lanjut. Juara Piala Asia nggak ada apa-apanya di tangan Mali, skornya 5-1. Skor 5-1 Mali melawan juara Piala Asia. Bagaimana kalau ketemunya Indonesia? Mali levelnya udah bukan Wah, Asia lagi tapi dunia karena posisinya ketiga di World Cup tahun 2023. Mengalahkan Argentina dengan skor 3-0. Sebelum mengalahkan Argentina, Prancis dan Mali sudah ketemu ya, menangnya tipis banget nih 2-1. Akhirnya Prancis yang melaju ke final bersama Jerman. Mali bertemu dengan Argentina dan akhirnya juaranya Jerman, Prancis peringkat kedua, Mali peringkat ketiga, dan Argentina peringkat keempat. Indonesia akan ketemu Mali di tanggal 18 Agustus ya, match terakhir. Menurut kalian bagaimana, guys? Optimis apa kagak bisa menahan imbang Mali? ke Mali ya sangat bagus sekali ya menurut saya, bahkan kemarin bisa mengalahkan Uzbek ya. Uzbek itu adalah juara Piala Asia ya, di kelompok umurnya. Tapi kemarin, luar biasa, bisa digulung oleh Mali itu, bisa dengan skor 5-1. Bagus sekali kok. Permainan Mali itu sangat solid di semua lini, dari mulai depan, tengah, belakang itu mereka sudah sangat solid sekali, sudah kuat ya. Fisiknya juga bagus. Apakah Indonesia nanti akan mampu bisa mengalahkan Mali atau minimal menahan imbang Mali ya? Soalnya permainan Mali itu sudah sangat level dunia itu kalau seperti itu ya permainannya. Walaupun ini di kelompok umur ya. Lanjut. Saran gue lu semua kasih jalan dulu boy, kasih jalan dulu. Karena harapan Indonesia di AFC Elite 2 mau lewat dulu nih. Pasalnya full time. Persib Bandung berhasil mengalahkan Manila Tigers dengan skor 2-1. Ho ho ho, gelo. Luar
Luar biasa Persib Bandung ya, saya nontonnya gregetan. Pertanyaannya gimana sih jalannya pertandingan? Apa yang bikin gua gregetan? Mari kita bahas, boy. Nih sekalian gue bayar tuntas nih ya. Kemarin gue nggak bahas Semen Padang lawan Persib nih. Sekali lagi gue nggak tahu, boy, apakah ini adalah winning timnya Persib Bandung atau ada pemain utama yang dicadangkan. Kayaknya so far kalau gue lihat nama-namanya nih, ini adalah harusnya pemain inti harusnya. Pertama-tama yang mungkin harusnya kalian semua sepakat dengan gue, itu adalah fase penyelesaian akhir. Dimana menurut gue Persib itu harus bisa menang lebih dari 3 gol, 4 gol bahkan. Kalau misalnya nggak buang-buang peluang. Gue kira seri nih, boy, pertandingan. Gue kira nih. Ternyata datanglah si William ini yang berhasil manfaatkan umpan dari Beckham Putra dengan sangat klinis. Terus tadi juga ada peluang dari Febri Haryadi, boy. Itu bener-bener ada satu momen yang dia harusnya tinggal syuting aja. Tapi masih di capping lagi. Dari dulu zaman Luis Milla, Febri gitu-gitu terus. Sayang banget menurut gue, boy, asli. Semoga bisa diperbaikin, Kalau lu nanya sama gue, Bang, lu dukung Persib Bandung nggak, Bang, di Super League Ang, Bang? Yang jelas di Super League Ang, gue nggak akan dukung siapa-siapa, boy. Tapi kalau untuk AFC Elite ini, saran gua kita semua harus dukung Persib dan juga Dewa United. Karena pasalnya, kalau misalnya Persib Bandung bisa berprestasi di level Asia ini, peringkat liga kita akan meningkat. Dan gak bakal di bawah Kamboja lagi nantinya. Semoga nanti kalian saling respect ya, boy, ya, di kolom komentar ya. Kayak brother ini nih, waktu Persija menang dia komen begini, kayak sangat menyejukkan hati gitu. Jangan nanti bilangnya hoki lah, apalah. Intinya dari gue, semoga Persib Bandung bisa survive di AFC Elite 2 ini. Karena faktanya Persib Bandung adalah harapan untuk memperbaiki peringkat Liga Indonesia di Asia. Selamat Persib Bandung, bukan permainan terbaik tapi not bad, oke? Kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah, Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow tambah selanjutnya. Bye. Bukan permainan terbaik ya, Persib itu malah kalau menurut saya bagusan waktu main sama klub dari Australia itu ya, dibanding pertandingan semalam itu. Bahkan lebih bagus waktu melawan Semen Padang kalau menurut saya ya. Cuma itu kualitas dari Manilanya itu menurut saya tidak terlalu bagus juga. Di ASEAN nanti ya kita harus dukung Persib ya, karena Persib akan mewakili Indonesia, mewakili Liga Indonesia untuk bisa berprestasi di sana ya. Soalnya kalau misalnya Persib terus-terusan menang, nanti Liga Indonesia itu akan naik peringkatnya ya, tidak lagi di bawah Kamboja seperti saat ini ya. Mudah-mudahan kita Persib sama Dewa United bisa menaikkan level Liga di Asia. Oke, lanjut. Persib dapat 4,8 miliar usai kalahkan Manila Tiger tadi malam. Lo kok bisa? Nah, sini kita belajar bareng agar paham betapa pentingnya main di Liga Champion Asia. Jadi Persib itu dapat 4,8 miliar itu gara-gara lolos ke grup stage-nya aja nih. Lolos ke grup stage-nya aja belum main itu udah dapat 4,8 miliar. Dan nanti kalau di grup stage-nya kan dibagi ada 4 tim. Berarti 4 tim itu pertandingannya tuh 6 pertandingan home away. Nah itu tiap pertandingannya itu dapat duit buat yang menang aja, yang seri sama yang kalah itu gak dapat duit. Jadi kalau nanti di grup stage menang satu pertandingan itu dihargai 800 juta. Bayangin kalau 6 pertandingan semuanya sapu bersih nih Persib berarti dapat 6 kali 8 itu 48, berarti 4,8 miliar lagi. Jadi lolos grup stage dapat 4,8 miliar. Sapu bersih di grup stage itu dapat 4,8 miliar, jadi dapat uangnya itu kira-kira di 9 miliaran. Bayangin. Itu kalau lolos 16 besar itu otomatis lagi dapat duit berapa ya tadi teh? Dapat duit kalau lolos 16 besar itu dapat duit 1,2 miliar. Bayangin. Jadi itu kalau lolos ya Persib dapat duit lumayan gede juga ya hadiah untuk bukan hadiah ya, bonus kemenangan dari ACL 2 ini cukup hebat ya. Tadi malam aja Persib mendapatkan 4,8 miliar hanya lolos dari playoff antara Persib melawan Manila. Tapi kalau misalnya terus-terusan menang, Persib terus-terusan apalagi kalau misalnya menang di final, itu nanti bisa gede lagi. Apalagi kalau misalnya di ACL 1 ya, harusnya tim-tim Indonesia nanti kalau misalnya
peringkat liganya Indonesia sudah bagus, mungkin bisa lolos ke peringkat 1 ya, secara otomatis tidak ada playoff-an lagi. Mudah-mudahan aja nanti Indonesia bisa memperbaiki eh, kualitas liganya itu dengan cara ya kita dukung ini Persib sama Dewa ini. Mudah-mudahan mereka bisa memenangkan pertandingan di setiap pertandingannya. Ini tim apa, woi? Timnas wanita Indonesia dibantai 7-0. Tim apa ini, woi? Kemarin udah kena bantai sama Thailand, sekarang dibantai ulang lagi sama Vietnam. Ini niat nggak tim ini ikut Piala AFF? Ini pelatihnya juga niat nggak buat melatih? Atau masih pakai alasan lagi butuh waktu? 7-0 loh, 7-0. Bukan 1-2-0, 7-0. Dan 5 gol itu dicetak di babak kedua. Astaga. Bukan apa-apa loh, bukan apa-apa loh. Ini nama baik kita, nama baik kita. Merah putih di internasional. Masa untuk diinjak-injak sama Vietnam 7-0? Mana tanggung jawab federasi yang mengganti pelatih akhirnya jadinya begini? Daripada timnas wanita dibantai gini, mendingan kita nggak usah ikut dari awal. Atau ikut tapi main WO aja, kalah WO aja. Cuman 3-0 kalahnya. Ini 7-0 loh. Tim apa ini, wey? Ya betul-betul sangat miris sekali ya. Indonesia dibantai 7-0 oleh Thailand serta Vietnam juga ya dengan skor yang sama. Harusnya ini PSSI segeralah membuat Liga Indonesia wanita ya untuk para wanitanya ini, karena ini sudah sangat miris sekali kalau seperti ini Indonesia kalau terus-terusan dibantai. Wah, mau sampai kapan? Kasihan loh, masa timnas Indonesia sampai dibantai hingga 7-0 kayak gitu kan, memalukan sekali. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.